Nama budaya sang kebajikan. Kita bertemu di 3 pertemuan terakhir sebelum UAS. Dan ini pertemuan yang cukup penting karena semakin mengerucut pada apa-apa yang harus kamu kerjakan di KTTA yang sudah mungkin sebagian mengumpulkan proposalnya. Paling lambat kapan sih? Tanggal 8 kemarin, Cap. 8 kemarin. Yang belum terus diapain? Perpanjang gitu ya? Nggak ada, Cap. Nggak ada? Oke. Tidak. Oke, semoga on time semuanya. Baik, kita masuk ke pair, silahkan bisa di off-kan videonya. Oke, lebih kurang gitu, jadi nggak susah semuanya, capek lah. Yang penting-penting aja yang ada hubungan dengan kita. Nah, dimulai dengan pasal 1 tentang definisi-definisi yang ada, kemudian nggak penting ya, karena nggak perlu diapalin. Tapi yang perlu kita apalin ini. Karya tulis adalah pemikiran yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis. Berarti sistematis berdasarkan kaidah ilmiah. Kemudian KTTA, selanjutnya disebut KTTA, disusun oleh mahasiswa D3 Pajak kamu. Oke, berikutnya yang kita harus baca langsung ke belakang. Penilaian. Mohon maaf, memotong, Cap. Ya. Lulu sepertinya sudah berusaha masuk Zoom, Cap. Terlambat tuh tapi dia. Kasih tahu dia mau nyanyi kan. Kalau enggak, Cap keluarin lagi. Ya, sebentar, Cap. Oke, sambil nunggu nanti kamu kasih kabar ya. Oke, kita kembali ke pair. Nah, kemana kita lihatnya? Langsung ke penilaian. Di mana penilaian ada di halaman paling belakang. Ini yang paling penting, utama. Nah, ini kan. Penulisan teknik KTTA. Nah, angka 30% ini dari nilai total yang bisa kamu raih. Ini adalah lembar yang dipegang oleh penilai, baik 1 maupun 2. Format penulisan, pedoman penulisan ya sesuai dengan pair ini, entah margin, huruf, spasi, pemberian halaman, bagian teks, struktur penulisan, itu. Nggak perlu Cap ajarin kan, kamu bisa tahu. Gampang banget, itu hal-hal yang clerical banget. Mohon maaf, Cap. Ya. Lulu sudah bersedia, Cap. Oke, sip. Nanti ingetin saya sebelum jam 11.40 ya. Kira-kira 10 menit sebelum 11.40, setengah 12. Kemudian kesesuaian penyajian naskah akademik dengan pedoman penulisan KTTA, yang menulis tabel, menulis daftar pustaka, ya. Sama aja itu, vertikal juga. Nah, yang paling sering dilakukan kesalahan adalah pengejaan. Pengejaan PUB ini, kalimat, paragraf, ejaan, tanda baca. Nah, sebenarnya nggak usah rumit, nggak usah sulit-sulit ya. Kita bisa buka online kan, misalnya PUB itu ada yang online, atau misalnya kalau kamus ya ada KKBI, misalnya kita perhatian, maka kita akan ketemu kata-kata seperti ini. Nah, kalau menggunakan kata memerhatikan nggak baku, yang benar adalah memperhatikan. Pelajar, kita ketik lagi, pelajar. Nah, pelajar nulisnya gini, mempelajari.
Mempelajari itu mempelajari. Nah, ternyata mempelajari yang benar. Coba kita tulis. Nggak ada. Sama kayak memerhatikan tadi. Efektif. Efektif gini atau gini. Nah, kita cek. Tidak ditemukan. Kalau gini, tuh. Tapi kalau kata benda, oh, tidak baku yang ini, yang baku gini. Kemudian efisien. Kalau gini, nggak ada. Nah, kayak gini-gini lah, cari sendiri ya. Sampai kita tahu, misalnya apa? Kolaborasi. Jadi jangan pakai kata kerjasama, jadi katanya lebih tinggi lagi. Dahsyat. Apalagi kemudian apa? Eskalasi, ada nggak sih kata eskalasi? Suka kita dengar kan? Ada ternyata penambahan, pertambahan. Nah, itu kita cari sendiri supaya kita dapat poin. Nah, kembali lagi. Substansi isi. Nah, ini paling penting karena 50%. Ini 25, 50 udah dapat 75. Udah aman tuh nilai. Ya. Mencakup namun tidak terbatas pada. Jelas latar belakangmu tuh jelas. Jadi nggak bisa kita tanpa ada kaitan latar belakang. Pentingnya apa gitu loh. Harus ditulis di situ. Dibunyikan maupun nggak dibunyikan. Pentingnya ada, enggak. Tapi kelihatan dari kata-kata kita di latar belakang kalimat kita susun tuh. Si sidang pembaca tuh diajak begitu urgennya, begitu super fokus, ya. Cukup dan relevan, jadi nggak berlebihan juga teori-teori yang menjadi landasan berpikir kita untuk membahas dari latar belakang menjadi menjawab rumusan masalah nanti dalam pembahasan. Data-data dan informasi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tadi juga punya kaitan erat. Data-datanya relevan. Dan kemampuan kalian sendiri nih membandingkan, mengaitkan antara teori, kerangka berpikir dengan data yang berhasil dikumpulkan. Sejauh mana kedalamannya? Ya, nggak datar apa kata orang doang. Tapi kamu berusaha mengaitkan apa kata orang tadi menjadi benang merah sesuai dengan bahasamu sendiri, sesuai dengan alam pikirmu sendiri. Jadi sebuah simpulan dan oris. Artinya, oke, judulnya sama, tapi situsnya, lokasinya berbeda. Oke, judul sama, situs lokasi KPP-nya sama karena PKL-nya bareng. Cara bahasnya beda. Oke, cara bahasnya mirip, tapi teori yang dasar berpikirnya berbeda. Pendekatan-pendekatannya ada tambahan variasi baru. Original tuh di situ. Bayangin kok ini udah 45 tambah 25 ya. Udah 70. Aktivitas, nah ini soft skill. Intensitas komunikasi dengan pembimbing. Polite, manner dijaga. Jangan tahu-tahu nodong, kamu tanda tangan dong ini mbak. Besok kita mau ngumpulin, waduh, sadis banget tuh. Nggak jelas. Kacau ya kan. Terus gimana lagi? Ajak.
rutin, ya. Nggak bisa tiba-tiba tuh jadi, itu nggak mungkin, ya. Itu nggak bener. Itu dijaga, karena salah satu dari hidupmu itu ada di kamu sendiri. Dengan cara membawa dirimu dalam posisi yang tepat, dalam memahami kondisi kita, situasi kita, kita berada di bawah siapa misalnya gitu. Perilakunya sopan, kata-katanya sopan, Pak mohon izin, udah nyampaikan revisi, udah saya kirim ke drive, mohon bimbingannya apabila ada koreksi. Nanti kalau udah dikoreksi juga segera kirim, dan ada komunikasi yang intens gitu loh. Nah ini masa nggak bisa kamu 25? 70, 25, 95, atau 15, 8. Dahsyat banget. Jos. Tuh, nilai yang harus kamu perhatikan. Sampai sini ada yang bertanya? Cukup jelas ya. Oke, kita masuk lagi ke atas. Udah sampai situ. Nah, ini itu karya tulis saya sudah KTTA. Sudah D3 aja kan kamu. Karya tulis ilmiah berarti ini pohonnya nih. Ada skripsi, ada KTTA untuk mahasiswa ya. Kemudian ada kata studi untuk karya tulis, berarti kita ubah jadi kata penelitian. Penelitian untuk karya tulis ilmiah berupa KTTA, berarti menerapkan, membahas tentang penelitian penerapan. Penerapan aturan, penerapan konsep, penerapan aturan, gimana penyerapannya, ya kan, misalnya insentif yang menyerap petani. Nah, gimana petani itu menyerap insentif itu, menerima dampaknya. Dihubungkan dengan teori konsep ya, seperti apa. Kemudian implementasi dan atau seperti apa. Jadi kalau latar belakang itu gede seperti ini, lama-lama mengerucut pada pembatasan. Fokus masalahnya hanya di sini. Misalnya insentif panjang lebar. Fenomenanya di Indonesia terbitkan anu ini pada seluruh. Nah, kita hanya ada KPP anu atau pada desa anu, gimana petaninya atas insentif pupuk. Mereka menikmati nggak? Nah, ini mau kita teliti. Implementasi berarti aturan tuh ada yang mengimplementasikan, aturan tuh ada yang menyerap, berarti dia mengimplementasikan, petani mengimplementasikan. Sebenarnya menerapkan dan mengimplementasi itu sama, ya. Mengamalkan, menjalankan, ya. Menikmati sama, dan membuktikan dan atau membuktikan bahwa ada gap ya yang belum terselesaikan, bahwa insentif misalnya tidak seluruhnya diambil oleh UMKM, tidak seluruhnya petani menyadari adanya subsidi pupuk, subsidi barang pertanian dan lain sebagainya. Bahwa tarif tinggi tidak menjamin, misalnya kalau kamu studinya teoritis, menjamin antipati masyarakat membayar pajak misalnya di luar negeri ya kan. Tarif tinggi sekali ini misalnya gini, kalau kurva Laffer nih tinggi sekali ya sampai sini. Tapi kalau tarifnya makin tinggi banget ya kan, ini rupiah lah kita ganti supaya gampang. Tarif tinggi, ini tarifnya 0%, ini 100%. 100% kan di sini, nggak ada yang masuk ke, nggak ada yang membayar, kabur semua warga negara. Rendah juga nggak ada yang bayar. Masuk ke negara kecil. Nah, mana yang paling cocok? Di tingkat mana sih Indonesia nih? Rupiahnya masuk di tarif yang paling cocok. Nah, negara lain ada yang tinggi sekali, tapi tetap happy.
Misalnya kalau studi teoritis. Oke, nah sesuai dengan beban SKS, itu nggak perlu dibahas. Nah ini yang perlu nih, kalender akademik, ikuti dengan jadwal kalender akademik. Kemudian penulisan dengan PUB tadi, yang salah satunya saya ajari dengan KKBI ya, ejaan ya silahkan ke PUB online. Oke, lanjut lagi, proses penyusunan KTTA adanya di sini. Sorry, oh ini skripsi. Nah ini penyusunan proposal, mengumpulkan data. Nah ini sebenarnya kegiatan penelitian nih, sebenarnya udah dari sini nih kegiatan penelitian nih. Jangan bikin proposal latar belakang itu kan kamu lihat sana sini, nyari-nyari itu sebenarnya udah neliti. Ngumpulin data apalagi, terus membahas dan menuangkannya dalam penulisan. Pembimbing itu kan mengarahkan penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah. Ya, kamu harus ikut arahannya dia. Ya kalau dia nggak ngarahin, ya minta aja ganti pembimbing yang lain. Ya. Dia juga akan memeriksa memastikan karya tulis kamu itu sudah sesuai. Nah biasanya kalau pembimbing yang ahli, males tuh. Malah yang kayak gini-gini, sistemnya kan clerical banget nih. Penting kontennya. Nah biasanya ke konten. Karena kamu udah dianggap dewasa. Nah, masa si pembimbing tuh ngitung spasinya segini, ini gini, waduh, nggak kelar-kelar ya. Nah, itu kamu udah harus inisiatif, belajar sendiri. Nanti ketahuannya di mana? Pas di BAK. Wah, ini kacau nih sematikanya. Nah, konten yang penting kalau buat pembimbing. Sikap perilaku. Jadi kan kamu calon ASN. Harus punya karakter, nanti kamu kerja kan pasti punya atasan. Atasanmu kan juga akan minta kamu bikin laporan ini, laporan anu, kerjain ini. Ya, sama aja kayak KTTA ini. Ada jangka waktunya. Apa kamu mau lari dari kewajiban ini? Nanti kamu pas kerja juga lari dari menjalankan perintah atasan, undang-undang. Yang ujungnya apa? Menafikan pelayanan untuk masyarakat. Nanti kamu nggak ngelayanin diri kamu loh. Ini kan kamu ngelayani diri kamu untuk sukses. Kamu melayani masyarakat loh. Masyarakat udah nggak percaya sama kamu, masyarakat akan cerita. Masyarakat percaya kamu, dia belum tentu cerita. Dia simpen. Tapi kok dia jelek, dia nyari ke medsos. Dari medsos, unitmu jelek, kantor pajakmu jelek, negara jelek. Nah ini hati-hati. Nah, ini makanya membangun karakter. Bimbing itu kan membangun karakter. Kalau dia dibimbing dengan bagus, dengan baik, ya karakternya juga bagus. Kemudian yang terbimbing juga mengikuti dengan baik, sama-sama baik. Tapi kalau udah satu pihak saja, yang nggak bagus. Apalagi kalau dua-dua pihak. Ya, asal jadi KTTA, nanti asal melayani. Repot. Nggak ada daya kreativitas. Ini filosofisnya. Oke, kemudian penilaian. Nah ini kita udah tadi ya sampaikan pada diri kamu nilainya segala macam. C itu lulus, tapi lulus KTTA, belum tentu lulus studi. Jadi hati-hati. Oke, lanjut lagi pengumpulan karya tulis yang ikutin jadwal. Kita nggak bahas sini. Kita masuk ke sistematika ya langsung ya. Margin tepi, margin anu, segala macam kita nggak bahas lebih detail ya. Nah ini kamu setel aja. Di dalam Word tuh kan ada menu-menunya kan di atas. Sampai di sini masih ada yang bingung nih. Nyetel margin. Tidak ada ya. Kamu setel dari atas.
Nah, biasanya kalau dulu Cap masih Kaprodi, ada tim TPP. Cap suruh bikin template. Nah, ini lengkap. Jadi yang sifatnya clerical, udah nggak perlu lagi dibahas oleh para siswa penulis. Mereka udah tinggal menggunakan template dari TPP ini. Kemudian huruf. Nah, tinggal style, ya kan, udah kan. Nah, contohnya misalnya supaya rapi ya, kita contohin gini, kamu udah besar, kita bikin judul besar, bab 1, subbab, subbab sini. Nah, gini jadi kan. Nanti ketika jadi halaman, kita bikin udah langsung nyambung. Kayak gini tahu ya, udah nggak ada yang perlu dijelasin ya. Jadi template tuh seperti itu. Kita udah mikir ini. Nah, ini kalau mau diubah hurufnya ya silahkan. Nanti ya ada menu, pilihan-pilihan ya sesuai dengan apa namanya, Word-mu versi berapa. Nanti dia akan kita pilih sendiri di dalam layout-layout yang sudah ada. Table of content juga bisa kita pilih. Custom seperti apa. Klasik kah, apakah, dan seterusnya. Nah, butuh waktu kan kayak gitu. Nah, bikin aja template si tim TPP itu supaya mempermudah. Terus misalnya ada tabel. Kita bikin tabel di sini. Kotak misalnya. Insert tabel. Nah, ini tabel. Judul tabel di atas atau di bawah, misalnya di atas misalnya. Kita belum lihat nih. Tabel. A, B, C. Sumber. Nah, ini judulnya begini. Nah, kita capture reference. Misalnya judul tabel taruh di sini. Kita insert, pilih tabel 1 karena ada di bab 1. Oke. Kita sesuaikan hurufnya. Misalnya Pak Ariel 12. Tidak italik. Dah. Tuh. Nah, kita bikin nanti di sebuah halaman tentang daftar tabel. Insert tabel. Nah, muncul dia di halaman berapa. Nah, seterusnya. Ini kita bikin daftar tabel. Gitu terus. Jadi udah tahu ya semuanya ini. Kita ubah ya berubah. Misalnya kita ubah tabel B, C, D, E, F, G. Tinggal kita ubah. Update field. Entire. Kalau mau. Nah, berubah kan dia. Kalau nggak capek satu persatu. Dan saya rasa kamu udah bisa ya. Kamu kan udah bikin tugas tuh kemarin. Yang dikasih PIC. Nomoran halaman ya. Huruf miring nggak tuh ya kita gunakan kalau belum ada padanannya atau bahasa asing. Atau bahasa-bahasa yang tidak dalam bahasa baku Indonesia. Misalnya kamu nulis tentang hasil wawancara itu ada sebagian bahasa asli penduduk tuh yang memang mau nggak mau harus dipakai. Misalnya kita membunyikan tepo seliro. Nah, ini kan gimana? Membunyikannya gimana? Bahasa aslinya begini. Terus misalnya apa namanya? Sajen. Atau ada kata munggah. Nah, oh, nggak munggah Pak kalau itu. Nah, munggah itu apa? Naik. Kasih kurung bahasa Indonesianya naik. Tapi supaya
dalam rasa ini pada saat wawancara ketahuan. Misalnya, wah penerimaan ambiar Pak, ambiar, kita tulis. Oh ternyata dia ambiar itu maksudnya kacau, penerimaan jadi kacau. Bagian-bagian naskah, nah ini seperti ini, subbab-subbabnya kalian bisa pelajari sendiri. Dan lain sebagainya ya, nggak usah saya jelasin. Nah, paragraf itu harus ada satu kesatuan, ada kata kunci, gagasan utama. Jadi tiap paragraf itu harus ada gagasan utama. Usahakan ya jangan lebih dari satu, nanti pusing. Misalnya gagasan utamanya kita mau menulis tentang undang-undang harus menjamin keadilan. Nah, ada kata itu kan gagasannya. Kita sebutkan sesuai dengan pasal ini dan ini, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang perlindungan apa gitu. Nah, ini untuk menjamin kepastian hukum, keadilan. Nah, keadilan dalam hal ini disebutkan bahwa siapapun yang, nah, itu ada gagasan. Terus dikembangkan jadi paragraf utuh dan satu sama lain terkait dengan paragraf-paragraf penjelas berikutnya. Kalimatnya efektif, jangan berulang-ulang. Ya, jangan ada kata yang berulang dalam satu paragraf atau satu kalimat yang tidak mengandung makna sama sekali. Menuliskan ya menjorok ke dalam ya ini udah tahu ya pada awal paragraf. Kemudian catatan kaki kalau capsi usulkan sarankan tidak. Karena itu kan membingungkan kamu sendiri. Ya, sebaiknya nggak usah. Masukkan aja ke badannya situ, badan paragraf. Bahasa yang digunakan balik lagi seperti ini. Dan menggunakan kata ganti penulis misalnya atau peneliti misalnya. Ini kalau di sini hanya membatasi penulis ya udah ikuti ini aja. Istilahnya cetak miring berulang lagi nih kata-kata itu ya. Ini nggak efektif juga nih per ini nih. Kata penghubung sehingga dan atau sedangkan tidak boleh digunakan pada awal kalimat. Kata sedangkan, kata penghubung, koordinatif. Hanya digunakan dalam kalimat majemuk setara. Berarti ada kalimat sebelumnya maksudnya. Ya. Kata di mana, sering dan seterusnya. Tidak digunakan dalam kalimat pernyataan, tapi pertanyaan. Nah ini menurut per itu ikutin aja. Antara lain, bukan diantaranya. Tulisan awalan, nah ini silahkan ikuti aja. Kesalahan umum menurut mereka. Kutipan, nah jangan lebih dari 50% dari sisi halaman. Berarti kamu ngutip dari undang-undang juga harus terbiasa, jangan sampai kayak gitu. Ya. Habis sama-sama kamu kapan nulisnya. Cuman copy paste. Nah cara mengutip, ya ikuti aja dengan parafrase yang udah Cap kasih tuh. Seperti ini. Kalau menulisnya orang yang di depan, berarti ini menjunjung pada orangnya. Kalau menulis nama penulisnya di belakang, menjunjung penemuannya. Perbedaannya di situ. Kan udah Cap kasih tuh di PPT tambahan. Kutipan asli menjorok, nah ini seperti ini. Nah, kalau kamu nulis undang-undang ya jadi begini kan, banyak banget nih. Halaman 1 bisa ada 3 kayak gini, hati-hati. Jadi tulis aja misalnya pasal 13. Pemerintah dapat menerbitkan STP bila ini hal ini menunjukkan, nah kalimatmu sendiri panjang. Kalau enggak panjang ini belum ada pasal ayat tuh, malah kamu nyalin undang-undang tuh. Nah ini udah ulang lagi ini bolak-balik sama aja sebenarnya, kutipan, saduran, sitasi. Nah ini sedikit aja kita mau ngutip bagian-bagian yang penting aja mungkin. Sini ini panjang nih mungkin ada ayat, ada penjelasan. Kayak gini aja kalau menulis undang-undang nih. Jadi nggak panjang gini nih. Oke, nah pakainya APA. Kamu bisa lihat di Word.
Pilih referensi, pilihan ini. Assessment psikologi. Nah, nanti dia ngebentuk sendiri. Nah, mulai dari sekarang kamu masukin database itu ke dalam Word tempat kamu mau nulis. Biar nggak capek nanti ketika manggil daftar pustaka, ya udah ngebentuk sendiri. Nah, sekarang dicicil satu persatu. Lebih dari 2 pengarang at all. Nama penulis tidak diketahui, judul buku bagian artikel cantumkan menggantikan posisi penulis. Kemudian ini halaman nih kan. Cukup aneh ya, kan Indonesia harusnya H ya. Ya sudah, ikuti aja. Kemudian daftar pustaka terdiri dari acuan yang benar-benar dipakai, yang artinya saya ikuti aja udah. Pastal nih ngulang lagi. Daftar pustaka di sun. Nah ini nggak perlu lagi nih, kalau udah pakai ini ya dia ngatur sendiri. Oke, yang kita lihat di sini sekarang. Apabila pengarang itu lebih dari satu buku, nah ini tahunnya yang membedakan. Ini yang penting-penting aja yang cap ini ya. Ketentuan umum kalau pakai internet. Nah ini. Contoh penulisan sitasi sama aja nih. Nah yang paling sering itu adalah gimana Pak kalau nulis peraturan. Nah ini kita pakainya ini. Kalau dulu Cap ngajarin dipecah daftar pustaka, cuman ini digabung. Jadi kalau dulu Cap bikin sendiri, ini buku. Terus berikutnya apa? Misalnya bagian buku, jurnal. Misalnya di bawah jurnal apa? Koran. Nah, baru blok orang di sini. Nah, jadi 1, 2, 3 ini jelas. Si penulis juga gampang membaca lagi. Oh, saya mau review lagi ya. Temuan saya dari surat kabar. Nah, kelihatan. Ini gabung nih. Memang rada menyulitkan nanti ketika si peneliti itu kan membahas kembali apa yang dia sudah temukan atau dia baca. Nah, kalau peraturan berarti dibunyinya kan kayak gini. Nah, ini Kementerian Keuangan. PMK nomor sekian. Direktorat Jenderal Pajak. PR Dirjen nomor sekian. Tabel gambar tidak boleh terpotong halaman. Nah ini jangan sampai 75% dari halaman itu isinya gambar melulu atau tabel. Kasih seperti ini. Nah ternyata begini modelnya. Gambar taruh di sini, sumber taruh di sini. Daftar tabel, daftar lampiran. Nah. Oke, ini proposal skripsi, kita ke KTTA saja. Nah, KTTA itu akan berisi latar belakang seperti ini. Bertambah rumusan masalah, habis itu diikuti. Tujuan penulisan itu ya kita ubah saja. Seperti manfaat penulisan atau manfaat penelitian, tujuan penelitian. Maka jumlah rumusan masalah misalnya 4, tujuan penulisan atau penelitian 4 juga. Lucu dong, rumusannya 4, tujuannya bisa 10. Oh, ini hebat banget nih. Bisa jawab banyak pertanyaan. Yang ditanyain ini, yang dijawab ini. Nah, gitu loh. Jadi dia koheren. Ruang lingkup, ya kita ubah aja ruang lingkup penelitian. Lebih kurang seperti itu maksudnya. Kita tulis sih ini nggak apa-apa. Tapi kita dalam kepala kita udah kita pikir, mau ini penelitian nih. Untuk apa? Membatasi program mana misalnya. Batasi ruang lingkup tinjauan tersebut. Jelas gitu loh. Jadi nggak melebar kemana-mana. Skopnya saja di mana. Manfaat ya berarti sama aja. Manfaat penelitian ya teoritis, praktis kalau CAP. Ya di sini tidak dibunyikan kan di sini. Ini kepentingan pengetahuan, kebijakan, wah ini kemana-mana nih. Kalau CAP teoritis, praktis. Oke, nah metode pengumpulan ya seperti biasa ya. Misalnya ini peristiwa,
Nah, kita harus observasi mengumpulkannya, mengamati. Bisa langsung, tidak langsung, tergantung pada fokus penelitianmu. Peristiwa-peristiwa ini misalnya menghasilkan laporan, menerbitkan STP, menerbitkan SKP, ya, didokumentasikan. Selain ini didokumentasikan, ini juga sumbernya adalah dokumen. Nah, untuk memperjelas kaitan keduanya kita wawancarai, ya kan, observasi, dokumentasi, wawancara. Nah, kalau kuantitatif maka berangkat dari populasi. Populasi yang besar diambil sampel. Saya kita mau meneliti perilaku dari anak-anak di 3 pajak 2018 yang menggunakan internet buat pembelajaran, internet buat main game, internet buat infotainment atau entertainment. Nah, diambil semuanya, disurvei dulu, ternyata yang temu cuman ini, yang menggunakan internet secara rutin. Dari semua yang internet yang memenuhi 3 pengguna aplikasi tadi cuman sedikit seperti ini. Nah, ini yang kita pakai. Nah, itu kita ceritain dalam metode pengumpulan data itu. Ya. Sistematika penulisan HTTA seperti yang direncanakan itu tadi. Kamu tulis lagi, ulang lagi proposal gitu. Bagian akhir daftar pustaka, sumber kutipan-kutipan yang lain yang harus ada di situ, terus jadwal kegiatan. Kontingensi ini ya keterbatasan, ya. Perubahan, dan lain sebagainya. Lain-lain yang belum diatur dikonsultasikan dengan dosen membimbing. Nggak ada ya, kalau udah semuanya udah cukup lengkap. Nah, ini skripsi. Ada yang mau bertanya silahkan teman-teman. Cukup jelas semuanya ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Izin bertanya, Cap. Nol absen. 19. Oke, silahkan. Misalnya kita pas ketemu sumbernya itu nggak lengkap gimana, Cap? Misalnya kayak jurnalnya tidak ada nomornya atau halamannya kayak gitu. Bisa dipakai untuk citasi nggak, Cap? Nggak bisa. Jadi itu jurnalnya nggak terakreditasi, nggak jelas, nggak tervalidasi, nggak kredibel. Berarti kita nggak, walaupun kita nggak boleh ambil dari situ berarti, Cap? Nah, kamu nemunya di mana emang? Di internet gitu, Cap? Nah, di internet ada alamatnya nggak? Alamat webnya? URL-nya? Ada. Ya udah itu aja copy. Kalau dosen bimbing kamu nerima, ya alhamdulillah. Kalau saya sih nggak iya. saya terima. Karena itu kan nggak jelas asal usulnya. Pasti ada. Kalau kamu nemu jurnal gitu, kamu kan ada daftar pustakanya nggak jurnal itu? Cuman kayak satu jurnal dia itu aja, Cap, yang di internetnya nggak ada lengkap. Jadi jurnal itu nggak ada halamannya, nggak ada apa. Coba kamu share di sini deh. Kayak apa bentuknya? Coba saya share dulu ya. Share screen, multiple participant. Oke, coba kamu share di layar. Kayak apa? Biar orang lihat barangnya. Di laptop, Cap, ini lah dari HP agak lama bentar, Cap. Bentar. Oke. Aduh.
Oke, sambil nunggu ya, kita teruskan lagi ke atau pertanyaan yang lain. Ada yang mau bertanya yang lain? Izin bertanya, Cap. Oke, silakan. Jadi saya pernah mendengar kalau penelitian itu lebih baik yang seperti jurnal 5 tahun terakhir. Tapi saya sering menemukan seperti di penelitian-penelitian itu ada yang menggunakan buku yang terbitannya itu lebih kayak melampaui 5 tahun terakhir. Nah, apakah penggunaan buku sebagai sumber itu tetap mengikuti aturan 5 tahun terakhir atau bagaimana ya, Cap? Ada emang ditulis 5 tahun terakhir. Enggak sih, Cap. Saya sering disuruh lebih baik 5 tahun terakhir gitu kalau ngikutin seminar. Kalau buku itu tidak ada pembatasan. Karena sering kali buku itu berisi teori-teori dan konsep yang klasik. Yang sampai hari ini belum tergantikan. Contoh saja teori Adam Smith. Kalau di Indonesia kan bunyinya biaya mengadministrasikan pajak atau yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memungut pajak harus lebih kecil dari jumlah pajak itu sendiri. Konsep itu nggak ada yang bantah sampai hari ini. Itu Adam Smith tuh asal muasalnya. Nah, bukunya Adam Smith itu tahun 17 berapa itu yang sudah terjemahkan berbagai macam ragam bahasa. Nah, itu mungkin ada yang dipakai oleh si penulis yang terjemahan tahun 1970 misalnya. Adam Smith 1970 atau edisi terjemahan gitu. Nah, itu nggak bisa dibantah, Dinda. Seperti itu. Tapi kalau jurnal mungkin udah basi. Jurnal tahun 70-an. Udah diganti. Misalnya kamu nulisnya tentang pajak digital gitu ya. Kan baru-baru aja. 5 tahun. Nah, mana ada yang nulis pajak digital tahun 70-an, Dinda? Nggak ada. Aneh. Nah, itu makanya hati-hati. Di Adam Smith nggak ada pajak digital. Kalau di tahun 70 munyiin pajak digital, bohong besar. Misalnya gitu ya. Jadi hati-hati kalau jurnal emang ada tingkat kebasian ya. Ke apa nama itu bahasa Inggrisnya yang cocok ya. Out of date. Nah, udah out of date. Jadi kalau di Brawijaya itu 2 tahun terakhir. Jadi misalnya saya nulis disertasi saya nih. Ya, yang ujian-ujian terus bolak-balik. Nah, itu paling terakhir tahun 2017. Kalau yang di belakangnya saya harus mempertaruhkan di sidang. Kenapa kamu nulis jurnal jadul nih? Capek kan, ngabisin waktu kan? Mendingan kita nyari yang baru. Jadi nggak perlu ada pertanyaan yang ngabisin energi. Tapi nggak tahu dosen bimbingmu. Kalau dosen bimbingmu itu membiarkan ya, terbiarkan udah. Adinda juga akan jadi mahasiswa out of date. Gitu. Di mata dosen seperti saya, oh Dinda mahasiswa out of date nih. Lulus sih, cuman out of date pemikirannya gitu. Mau nggak Dinda digituin? Oh, tentu tidak, Cap. Nggak mau dong, ya kan? Maka harus, oh gue pengen mahasiswa yang outdated dong. Nah gitu teman-teman. Kalau buku klasik, jadi nggak ada yang bisa bantah. Misalnya Cap nulis tentang pajak kemewahan ya, mungkin kamu pernah baca tuh pajak konsumsi kemewahan. Coba aja kamu cari di seluruh Indonesia, ada nggak yang nulis kita? Nggak ada. Klasik tuh, misalnya 5 tahun, 10 tahun lagi. Gitu. Nanti Dinda udah penempatan nih, 5 tahun lagi. Terus nulis bareng Cap. Pajak konsumsi, studi pada misalnya tempat Dinda nanti kerja, misalnya Dinda kerjanya di PMA gitu kan, atau di LTO. Nah itu Amin. diupdate lagi sama Dinda, sama kita berdua. Tapi teorinya sama, dia mau berangkat dari apa sih alam pikir orang tuh membeli barang mewah gitu. Nah di update sama si Dinda, ketika Dinda bekerja di
kolaborasi dengan teori yang saya temukan di awal menulis buku itu. Seperti itu, Dinda. Oh, baik, Cap. Siap, Cap. Sip, Terima kasih, Cap, atas penjelasannya. bagus. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau enggak kita lanjutan lagi ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini tadi. Sistematika penulisannya, susunannya ya udah direncanakan dengan bagus, pendahuluannya, dari uraian latar belakang kamu uraikan lagi nanti dalam KTTA-mu dengan bagus, alasan teorinya juga harus keren ya. Metode pengumpulan datanya harus keren. Nah, ini suka bingungin katanya di sini. Nah, metode pengumpulan data itu ketika sudah nulis KTTA ya udah tidak ada kata akan. Kalau di proposal, peneliti akan melakukan wawancara pada si A, B, C, D, E. Udah berubah, peneliti telah. Nah, misalnya di proposal itu 10 orang. Nah, di dalam laporan saya tinggal 7. Nah, berkurang 3 kan. Nah, 3 ini dijelaskan nanti. Ini telah melakukan penelitian wawancara pada 7 orang, misalnya kepala seksi, AR, siapa lagi misalnya. Petugas yang ada 3, 4 laginya misalnya petani penerima subsidi, ketua koperasi, kemudian ketua kelompok tani, 4 misalnya pedagang pupuk ya. Nah, 3 ini yang direncanakan di dalam ini tidak bersedia, diceritain aja sekilas. Tidak merasa tidak menguasai. 3 berhalangan tetap saya mutasi, pindah, ganti profesi, ya nggak tahu tergantung temuanmu. Nah di situ udah ceritain di situ, udah bukan akan lagi, tapi yang telah. Ya, tapi jangan ceritain datanya dulu, ceritain sumber-sumbernya ini kamu ceritakan. Nah kalau gambaran umum misalnya Dinda nulis apa Dinda? Judul penelitiannya Temanya pajak potput tentang jumlah wajib pajak dan realisasi. Di KPP? Sementara Pondok Aren, Cap. Nah, Pondok Aren, gambaran umum, objek penulisan, ada gambaran umum, KPP. Oh, nah, saya pakai note aja deh supaya luas. Sini. Gambaran umum, objek, penelitian, kan. Misalnya nih, tadi bab berapa sih? 2 ya. Jadi 21. KPP Pondok Aren. Ceritain, KPP Pondok Aren berdiri sejak tahun berapa? Sesuai dengan PMK. Sebelumnya KPP Pondok Aren berada wilayahnya di KPP Serpong yang terdiri dari kecamatan apa. Sejak berdiri tahun berapa kecamatan ini? Itu 2, 3, 4 menjadi wilayah kerja KPP Pondok Aren. Nah, nih sejarah berdirinya, gagasan utamanya. Oke. Kemudian kalau ini bisa lebih dari 5 paragraf atau 2 halaman, maka nggak cocok kalau dibikin paragraf lagi. Capek ya. Bikin 2. Jadi ini sejarah berdirinya. Di sini
ringkasan, komposisi pegawai. Pondok aren terdiri dari misalnya 10 seksi. 1 seksi apa, 2 seksi apa, 3 seksi apa, dan seterusnya. Total pegawai adalah sekian-sekian. Gender sekian. Dari segi umur sekian, pendidikan sekian. Ya kan? Terbanyak sekian persen di seksi mana. Terminim seksi apa. Nah, untuk menjelaskan itu bikin tabel. Misalnya seksi 1, 2, 3, 4. Mau dibikin tabel ya misalnya nih. Nah, keterangan. 1 adalah seksi apa, 2 seksi apa, 3 seksi apa. Serah bisa gini, bisa gini. Bisa gini. Bisa gini. Terserah. Yang kerennya aja gimana. Tuh, ya kan? Umur. Bisa juga dibagi-bagi. Kelompok umur berapa sampai berapa. Berapa sampai berapa. Berapa sampai. Pendidikan. Misalnya apa? D3, S1, S2, S3 di sini. Monggo. Nah, ini dijelaskan dengan kalimat-kalimat ini. Nah, usahakan tabel-tabel ini tidak sampai ngabisin halaman. Itu gambaran umum. Nggak nyeritain detail datanya dulu, jangan. Gambaran umum. Nah, gambaran umum ya kayak kamu menggambarkan yang generalnya apa sih, yang hampir seluruh KPP ada isinya itu. Gitu. Baru ditutup nanti dengan seksi mana yang terkait dengan galpot output tadi misalnya. Oke. Nah, pembahasan hasil baru masuk kepada fenomena ini. Disandingkan dengan teori peraturan. Kan pasti ada gap dong. Ya, peraturan mintanya begini, ya kan? Segini kepatuhannya, dapatnya cuma segini. Nah, ini gap atau kesenjangan. Why? Kita cari di situ. Ya tergantung kamu mau studinya di KPP atau studinya orang di luar KPP. Kemudian tarik kesimpulan. Nah, ini saat di sini nih udah intens kamu dengan dosbing. 3.000 sampai 15. Ya, 7.000 sampai 10.000 lah. Umumnya begitu. Bagian akhir ya balik lagi ke situ ya. Sama aja lah. Nah, ini dibikin oleh siapa nih? Kak, tim TPP bagusnya nih. Contoh-contoh semuanya ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Arif gimana? Udah ketemu barangnya? Udah, Cap. Oke, silahkan munculin. Mana barangnya? Udah ada?
Ada nggak barangnya? Nggak ada. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Nggak muncul nih juga nih. Izin bertanya, Cap. Silahkan, nomor absen. 15. Oke, apa yang mau ditanyakan? Cap itu kan KTTA saya ngebahas tentang kepatuhan wajib pajak. Nah, terus dosbing saya bilang kalau bisa misalnya kayak tingkat kepatuhan berapa persen itu misalnya bisa dikatakan cukup baik atau tidak baik itu dasar sumbernya itu dari mana ya, Cap? Apakah ada gitu Cap yang bilang misalnya kepatuhan berapa persen itu udah dibilang baik gitu, Cap? Nggak ada sih. Kalau dari teori yang saya baca, yang namanya kepatuhan itu sama persis apa dengan aturan. Gitu. Kita kembali teorinya itu. Tapi Cap, OECD kan bilang kalau misalnya di berita saya baca OECD itu bilang kalau 85% itu udah dibilang baik, Cap, kalau nggak salah. Itu ada pernyataan resminya nggak sih, Cap? Pernyataan resmi OECD? Iya, Cap. Nah, mungkin dia ada di buku OECD ya. Coba aja di buku tax compliance tuh yang saya bagi ada nggak? Kan ada tuh buku saya yang saya bagi itu, kumpulan buku saya. Itu kalau nggak salah ada tuh tax compliance. Nah, apakah itu termasuk memprihatinkan, cukup, atau sedang? Nah, silahkan Maria nanti mensitasi itu aja. Gimana? Kalau state-nya teori ya 100% harus sama dengan undang-undang. 100% dengan aturan pemerintah. Tapi di dalam alam nyata atau implementasi kebijakan sulit. Nggak ada, itu hanya ada di surga. Ya kan? Atau kasus per kasus individual. Oke, Kamu Cap, neliti apa emang di KPP? Ini, WP-nya berarti yang kamu teliti ya? tingkat kepatuhan, iya, Cap, wajib pajak di tentang penyetoran dan pelaporan PPh 25. Jadi yang kamu tanya WP-nya. Iya, Cap. Saya nanyanya ini sih, Cap, ini lebih ke KPP-nya tentang. Mau KPP yang ngasih? Mau, Cap. Dosbing saya itu soalnya dari KPP yang sama, Cap. Ya udah, silahkan aja. Nanti tinggal seolah-olah teori apa yang mau pakai. Kalau teori yang mendukung pendapat dosen pembimbingmu itu ya udah berarti benar. Tapi kalau teori kembali ke teori klasik ya nggak benar. Nah, tinggal sebatas toleransi berarti kan. Gap-nya kan itu. Nah, Maria harus nyari batas toleransi yang umum digunakan para ahli dalam gap kepatuhan. Ini yang Maria cari kepatuhan formal atau material nih? Formal, Cap. Oh, jadi cuman telat lapor, telat store, tepat waktu lapor, tepat waktu store gitu ya? Iya, Cap. Jadi nggak sampai dengan rupiahnya ya, materinya nggak ya? Tidak, Cap. Jadi ya dan tidak aja dong. Telat dan tidak telat, lapor dan tidak lapor gitu ya? Bener ya? Iya, Cap, paling iya sama neliti dari tahun-tahun terakhir itu gimana tingkat. Ada perubahan nggak gitu ya? Iya, Cap. Nah, bagus tuh menurut saya udah kelihatan tuh apa namanya kerangka berpikirnya udah kelihatan. Terus kamu mau nanya nggak dia yang jadi berubah misalnya wajib pajak A gitu 2-3 tahun terakhir dia dalam 12 bulan ya kan, misalnya pasal 25 kan masa kan, benar kan?
Iya, Cap. 36 bulan sebelumnya dia bolong-bolong. Ada yang telat, ada yang enggak. Terus 1 tahun terakhir yang Maria teliti dia meningkat 30% Iya, Cap. ketepatannya gitu ya. Nah, kamu Iya, Cap. akan bertanya nggak kepada si WP-nya ini? Dia menjadi lebih patuh karena sanksi, takut dikenang sanksi, takut diperiksa, atau kesadaran sendiri. Itu kalau bisa, itu yang lebih dibutuhkan oleh pemerintah. Ya, gitu nggak? Maria nanya ke sana nggak nanti? Ambil sampel yang itu nggak? Kalau wajib pajak itu saya itu sih Cap, belum kepikiran sampai wajib pajak. Soalnya saya ini kalau wawancaranya itu lebih ke KPP-nya buat ini Cap apa hambatan. Nah, terus kalau misalnya yang tingkat kepatuhan mungkin saya lihatnya dari data aja Cap yang diberikan KPP. Jadi kenapa WP itu patuh, kamu nggak bisa mengungkapkan ya dalam KTA-mu ya? Iya Cap, saya belum nemu wajib pajaknya Cap yang di KPP itu. Jadi gini nih, ya kan? Ini misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga terdaftar ya. Nah, ini tahun pembanding nih. Berarti tahun keempat. Nah, ini 12 bulan nih ceritanya nih ya kan. Nah, ini masing-masing kan 36 bulan. Kan kalau ideal kan gini bener ya, Maria ya. Ini tepat waktu 36 bulan. Tepat waktu lapor, tepat waktu bayar. Nah, ini ternyata begini. Nah, oke. Bisa dipahami nggak gambar ini, Maria? Bisa Cap. Nah, Maria masuk ke sini nih kan. Nyata dari yang kayak begini, ada yang Maria temukan ada 30 WP lah taruh. Bergerak gini. Kemudian WP tertentu. Ya kan? Oh, ternyata dari 30 ini 11 karena di STP, di SKPKB. 37 sedang diaudit. 2 tahun berturut-turut. Oke. 19 kan sisanya tinggal 11. Nah, WP tertentu dia 10. Karena dia mau dapat fasilitas pemerintah. Restitusi dipercepat. Nah, mungkin kalau bisa kamu wawancara ini masing-masing mewakili 3 aja atau 1. Oke lah, ini enggak 3, 3, 3, 3. Berarti 12. Kamu bisa wawancara, rekam, mengapa dia patuh, ini yang menarik. Karena kita akan menjawab.
Nih gitu pertanyaannya Maria. Dahsyat nggak? Ya, Cap. Ini kalau kamu bisa ini top deh. Jempol nih maksudnya nih. Top Marco top. Temu WP. Wawancara langsung. Nanti di anonim. Pakai apa? Consent form kan udah dapat kan kemarin? Iya, Cap. Di consent form. Nanti interview guide. Bikin pertanyaannya detail. Biar kita nggak habisin waktu. Nah, pertanyaan ini untuk menjawab rumusan masalah 1. Ini rumusan masalah 2. Ini ada yang 1, ada yang 3. Jos, Marco Jos. Nanti jadi verbatim. Ya kan, panjang. Nah, kita coding. Analisis konten. Keren banget Maria kalau bisa. KPP mana Maria? KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Seru kan Pak Natalius tuh. Siapa namanya? Pak Ronaldi Marbun. Nah, kalau dia mau, bagus tuh. WP-nya biar dia yang milih deh, nggak apa-apa. Mungkin yang kooperatif kali sama dia, temennya dia, nggak apa-apa. Yang penting kamu prosesnya ini loh. Proses kamu meneliti ini yang saya akan hargai kalau saya dosen pembimbing kamu nih. Nilai maksimal. Nah, kamu praktik berwawancara dengan WP. Oke, ada lagi yang lain bertanya? Silahkan. Cukup. Pak ingin bertanya tentang Turnitin itu Pak. Hmm, Similarity presentasinya itu. hmm. Ada atau wajib mangga TTA? Saya baca mesti kurang dari 50% presentasinya Pak. Ada di situ bunyinya. Saya KTTA ada harus Pak. lewat. Ada. KTTA harus lewat Turnitin. Ada. Di pasal itu. Kalau ada nemu pasal itu ya hancurlah kalian semua. Kalau nulis undang-undang 50,1% aja dari total kata-katamu. Nggak lulus semua kalian. Ada nggak itu? Coba dibaca pasalnya. Kerja keras betul loh kalau memang ada. Karena bukan dari dosen bimbing yang menentukan sekian persen, tapi dari lembaga kan. Silahkan dibaca kembali. Oh itu emang ada kewajiban itu sekian persen apapun, nah kalian harus sudah waspada. Nah itu mati udah. Gitu dimasukin udah mati. Nggak bisa diapa-apain. Coba dibaca lagi. Di per itu saya nggak temu tuh, Turnitin emang ada di halaman keberapa? Pasal keberapa? Ya Pak ternyata tidak ada di sini Pak. Saya jadi Nah di mana? Coba blunder juga. cari. Nah coba Sorry cari. Pak, sorry Pak. Ya ada lagi yang lain?
Cukup jelas ya, jadi kalian udah mulai menyicil dikit-dikit yang bisa dicicil Tara Pustaka, apalagi kemudian gambaran umum itu kan gampang, bisa cari di internet. Kalau kamu dosen bimbingnya tadi kayak Maria ya bisa minta company profile-nya, bentuk apa namanya digital, terus tinggal diedit, fotonya di sini, gambarnya di sini, alamatnya di sini, udah gampang udah. Nama-nama pegawainya nggak rumit tuh. Kamu-kamu yang objek penelitiannya informannya adalah wajib pajak, tambah enak lagi kan, mulai sekarang kamu udah ngobrol, nggak perlu lewat e-riset. Ngobrol, udah berapa lama Bapak jadi petani, gambaran umum petani di desa Anu, rata-rata menjual apa misalnya jagung, masing-masing petani paling rendah memiliki 1 hektar, paling banyak 2 hektar. Rata-rata panen setiap tahunnya sekian. Nah, dari sini ngobrol-ngobrol aja. Jadi sekarang tinggal prokesnya dijaga. Oh enggak habis waktumu nanti pas PKL kamu KPP-nya di mana, data di mana. Belum nulis. Jadi sekarang aja dicicil. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Cap. Saya kan KTTA-nya rencananya analisis putusan pengadilan pajak, Cap. Jadi saya mau nanya, gambaran umumnya itu tentang sengketanya atau tentang profil perusahaan yang diajak lawan DJP? Analisis apa tadi judulmu? Analisis putusan pengadilan pajak. Sebentar, saya pakai page saja ya supaya pakai note. Kelihatan di layar analisis putusan pengadilan pajak. Apalagi? Nomor sekian-sekian tentang SKPKB PPh 26. PT Exxon Mobil. Oke. Nah, ini kamu analisis ini dari kacamata apa nih? Hukum atau PPh? Ini hukum pajak, PPh? Lebih ke hukumnya, Cap. Lebih ke hukum. Oke. Berarti kalau analisis putusan seperti ini, barangnya ini udah di tangan kamu. Sudah. Oke. Kemudian analisis putusan ini, kamu analisis lewat hukum, tentu dia akan berimplikasi pada aturan lain yang mengatur hal yang sama. Benar nggak? Itu kan? Ya, kayak berbagai pandangan hukum. Nah, bisa bertentangan. Udah pasti kalau nggak bertentangan, nah ngapain dibahas? Kan gitu. Berarti studimu ini lebih kepada observasi tidak langsung namanya. Melalui website ada kan? Ya, saya dapatnya dari website. Yang menyediakan putusan tersebut, ya kan? Observasi langsung. Nah, dokumen ini kamu ambil, berarti kamu mendokumentasikan dalam bentuk digital. Oke. Nah, kamu nggak pada wawancara nih ceritanya ya? Berarti? Nggak ada wawancara, Cap. Nggak ada wawancara. Nah, berarti minus wawancara. Maka studimu yang bagus ini memang studi lebih naratif atau deskriptif.
dari retrospektif atau sejarah ya. Karena sudah kejadian kan ini. Iya kan, udah kejadian. Iya, sudah, Cap. Udah kejadian dibandingkan dengan untuk masa depan. Gitu. Nah, tinggal dicari ini kata-kata ini nih. Studi naratif atau studi literatur yang berbasis naratif mempelajari sejarah putusan-putusan pemerintah di masa sebelumnya yang akan bisa memprediksi atau berimplikasi pada masa depan untuk jenis kejadian yang sama. Nah, ini nggak ada. Nah, ini macam-macam nih teorinya nih. Nah, silahkan kamu nanti berdialog dengan dosenmu. Teori-teori hukum, misalnya penafsiran futuristik. Misalnya itu ya, saya nggak mempelajari lebih jauh tuh, berbagai macam penafsiran. Mungkin itu berat ini kalau kamu nggak nyicil dari sekarang. Nah, kamu udah mulai bisa neliti tanpa ke lapangan. Analisis. Jadi untuk gambaran umumnya itu, Cap, saya menjelaskan gambaran umum tentang sengketanya, jadi saya nyebutin apa yang akan saya bahas atau profil PT-nya itu, Cap. Profil PT-nya itu yang akan berhubungan dengan pasal 26. Profil PT-nya ini ada nggak di website? Di website putusannya nggak ada, Cap. Mungkin bisa saya cari di website PT-nya. Iya, di website PT-nya. Nanti mengerucut kepada objek-objek pasal 26 yang kegiatannya di gambaran umum itu ada. Saya objek pasal 26 ini terkait dengan royalti atau jasa. Nah, PTX ini kamu ceritakan tentang kegiatan usahanya apa, didirikan tahun berapa, kemudian penghasilan-penghasilan atau kewajiban yang umumnya apa, kemudian mengerucut terakhir sebelum pindah bab berikutnya atau subbab berikutnya tentang yang ada hubungannya dengan pasal 26. Jadi fokus. Paham Gede? Ya. Siap. Paham, Cap. Oke. Makasih siap. banyak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, berarti saatnya relaksasi. Silahkan dinyalakan videonya. Betul. Izin Cap, yang saya baca itu ternyata per 4 2020, bukan yang 9. Oh gitu, masih berlaku nggak tuh? Saya nggak membaca ada yang dicabut sih Cap. Enggak, makanya saya nanya. Di situ ada bunyi KTTA emang? Kalau nggak ada, ya ngapain dibahas? Ada Cap. Apa KTTA harus turunitin berapa persen? Kurang dari 50%. Cuman gitu doang. Tapi hanya untuk melihat tingkat kemiripan aja Cap. Oh, berarti tingkat kemiripan dengan mahasiswa yang sama di prodi yang sama atau lintas prodi. Bukan ke konten atau pembahasan ya. Ya begitu Cap. Ya aman lah kalau gitu. Harusnya kalian ya nggak perlu khawatir. Cukup Ricky. Ya cukup Cap. Oke, nggak enak soalnya udah nggak sabar main Lul. Oke, silahkan Lul, mau performan apa nih? Jadi ini lagunya originalnya itu bahasa Prancis dan teman-teman. Nah, tapi ada juga versi bahasa Inggrisnya. Tom sama teman-teman mau versi yang mana?
HTTA banget nih, originalitasnya udah terjaga kalau gitu. Ya kalau bisa dua-duanya kamu tampilkan kan keren kan, karena ada sengau-sengaunya kan kalau lagu Prancis, bener nggak? Aslinya Prancis kan? Iya, Cap. Nah, sengau-sengaunya itu yang bikin bagus. Baik, Cap. Ini mulai. Mulai, teman-teman kita dengarkan kawan kita Nailul untuk performan. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is lovely and poison. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see lovely and poison. When you kiss me to your heart, I mean a world apart. Oh, it was us blue. And when you speak, I'm just sing from the blue. Everyday words seem to God. Give your heart and soul to me, and life will always be love. And was. And when you speak and you sing from above, everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love. Ini udah masuk bahasa Prancisnya. Quand il me parle, c'est pas, il me parle tout bas. Je vois la vie heureuse. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça m'a fait bonjour. Il est entré de mon cœur, vous n'êtes pas de bonheur, dont j'ai connu la cause. Ça l'a pour moi, pour aller dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens sur moi mon cœur qui bat. Ça l'a pour moi, pour aller dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens sur moi mon cœur qui bat. Mantap banget. Sering-sering lah kalau gitu. Pertemuan terakhir ya, berarti mantap nih. Udah ada dari Madame Monsieur ya. Nailul. Oui, monsieur. Oke. Bonjour banget tuh ya. Très bien. Merci. Merci, monsieur. Oke, teman-teman, per itu diinget-inget lah pokoknya ya. Karena dosbing itu kan nggak mungkin satu persatu pakai penggarisan, ngitung-ngitung segala macam. Yang mudah-mudahan di template
tim TPP ada, tinggal kamu nulis isinya. Terus yang kedua, tempellah itu yang jadi penilaian KTTA tuh di mejamu lah atau di dinding. Tinggal kamu inget tuh 20, 50, 30-nya itu apa saja sih, ya. Nggak usah panjang lebar sampai 15.000 kata. Ya, di luar daftar isi, di luar lampiran-lampiran segala macam. 7.000 sampai 10.000. Mulai dari mana sekarang? Gambaran umum yang sudah kamu kira-kira akan di KPP ini. Nah, KPP itu tulis. Kira-kira akan wawancara tadi. Kayak gede PT Exxon tadi. PT Exxon dicari. Gambaran umumnya kan berangkat dari studi literatur. Ngetulis dari sekarang. Dicicil. Subbab, perbab, paragraf demi paragraf. Jadi enak, tidak kepusingan nanti pada saat dilakukan penyusunan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lebih lanjut, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Silahkan dinyalakan videonya semuanya. Oke, nah kita isi dengan pembimbingan akademik ya, 5 menit terakhir. Nggak salah kamu dosen bimbingan akademiknya saya kan, benar ya? Saya ingat ada Adam Pancar soal namanya di depan tuh. Nah, gimana kalian? Sehat-sehat aja semuanya? Alhamdulillah, Cap. Sehat. Udah, Dinda udah balik ke Bintaro. Masih di Bintaro, Cap. Oke. Teman-teman udah ada yang balik ke Bintaro? Belum ya? Ya, dimanapun kalian berada, tetaplah sehat, jaga protokol kesehatan. Apalagi udah mau UAS ya. Dipersiapkan dengan baik. UAS yang mendekati tinggal 1 kali UAS kan. Setelah UAS ini berarti UAS pamungkas di semester 6. Amin. Nah, dikerjakan yang bagus, yang sebaik mungkin. Lalu nggak tahu di kalian gimana, tentir-tentir seangkatan, saya rasa ada ya. Mungkin itu bisa dimaksimalkan, diikuti dengan baik, termasuk